Kemalasan bisa terjadi secara tiba-tiba atau bertahap dan kita cenderung tidak menyadarinya. Efeknya tidak diperhatikan dan merusak kinerja dan motivasi Anda. Kemalasan tidak hanya mempengaruhi produktivitas tenaga kerja tetapi juga antusiasme hobi. Jadi kali ini Timeline akan membahas bagaimana tepatnya kita menghilangkan perasaan terlalu malas dan kurang gairah untuk melakukan tugas dan kewajiban. Kemalasan memang sepele, namun berdampak negatif dalam jangka panjang. Keinginan untuk istirahat dan menunda pekerjaan adalah hal yang wajar. Dalam kasus seperti itu bukanlah hal yang buruk untuk ingin menghabiskan beberapa jam dengan tenang tanpa melakukan apapun. Namun hal ini akan menjadi buruk jika jadi kebiasaan untuk digunakan sebagai alasan kemalasan. Nah, sahabat Timeline, untuk menghindari kemalasan, pertama Anda harus menganalisa penyebabnya. Memang sulit untuk mengontrol perkembangan kemalasan, oleh karena itu sebaiknya cari tahu dulu apa penyebabnya. Luangkan waktu sejenak untuk meditasi atau beribadah sesuai agama masing-masing, lalu introspeksi diri dan pastikan Anda mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kemalasan Anda. Kelelahan, kewalahan, atau bahkan kecemasan bisa menjadi dalang dari rendahnya kemauan untuk melakukan aktivitas. Anda dapat memulai proses dengan membuat jadwal serta mengevaluasi aktivitas harian Anda setidaknya selama seminggu. Aktivitas ini akan memudahkan untuk menganalisa dan menemukan pola yang dapat menimbulkan celah kemalasan. Jika Anda merasa lelah dan malas, istirahatlah dan fokuslah pada relaksasi. Jika memiliki terlalu banyak tugas yang membebani, ada baiknya untuk mengatur jadwal serta memperhatikan sisi prioritas dan mengerjakannya satu persatu. Yang kedua, memperhatikan pola berpikir. Pikiran negatif adalah musuh besar yang harus diurai. Dampak kemalasan sering menyebabkan rasa bersalah dan pesimisme karena kegagalan dan rasa pencapaian. Anda harus temukan cara untuk mulai berpikir positif dengan membuang pikiran negatif dan mendorong diri Anda untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan hari ini. Lakukan pekerjaan yang bisa Anda lakukan tepat waktu, karena jika Anda tidak memulai, ini akan menjadi faktor kemalasan lagi. Yang ketiga, hindari mengeluh dan syukurilah pekerjaanmu. Kebanyakan orang mungkin menemukan pekerjaan mereka tidak cocok untuk diri mereka sendiri atau bahkan pekerjaan impian mereka. Anggapan ini seringkali mengikis pikiran, semangat, dan bisa menimbulkan kemalasan. Belajarlah untuk bersyukur, perhatikan perasaan Anda. Kita diberi kemampuan untuk mengingat. Ada baiknya digunakan untuk mengingat masa-masa bahagia. Hindari mengeluh tentang hal-hal buruk dalam pekerjaan Anda ketika pengalaman ini menimpa Anda. Anda bisa mulai dengan memperhatikan dan coba mengingat bagaimana awal Anda mengejar dan memulainya. Lalu berpikirlah bisa jadi pekerjaan Anda yang saat ini sangat diinginkan banyak orang. Yang keempat, beri penghargaan atas pencapaian diri. Berterima kasih pada diri sendiri bisa jadi salah satu cara mengurai rasa malas. Dengan menunggu sesuatu, Anda bisa menghentikan rasa malas sejak awal. Anda sebenarnya secara tidak langsung memotivasi diri sendiri untuk fokus pada apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan imbalan di akhir perjalanan. Ada banyak cara untuk menunjukkan harga diri dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tetapkan tujuan dan tetapkan hadiah yang sesuai untuk diri Anda sendiri. Misalnya dengan mengizinkan liburan dan mengunjungi tempat yang menurut Anda menyenangkan di setiap kali Anda menyelesaikan sebuah proyek besar. Mengatasi kemalasan memang membutuhkan disiplin dan proses, serta usaha yang berkelanjutan agar Anda selalu bisa menyingkirkannya. Ingatlah bahwa Anda harus mulai dari diri sendiri, bagaimana menghilangkan rasa malas dan segera semangat beraktivitas kerja. Yang kelima, jangan sampai dijajah harapan kesempurnaan. Pada era saat ini, setiap orang mungkin menghadapi lingkungan yang lebih kompetitif, harapan yang tidak realistis, dan orang tua yang terlalu cemas dan dominan monoton pada mindset generasi lama. Oleh karena itu, klaim sebagai perfeksionis semakin tinggi. Menjadi perfeksionis seringkali diperlakukan untuk melakukan pekerjaan sebaik hasilnya. Tapi tahukah Anda, perfeksionisme dapat membuat orang terlalu kritis terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Ini juga bisa menyebabkan depresi dan peningkatan kecemasan, karena itu pada akhirnya mengarah pada kemalasan. Keinginan untuk melakukan pekerjaan yang sempurna bisa menjadi ilusi yang membuat Anda menghindari pekerjaan yang harus Anda lakukan. Ingatlah bahwa tidak ada pekerjaan yang sempurna, dan kesalahan di tempat kerja akan menjadi motivasi Anda untuk belajar mendekati kesempurnaan. Sahabat Timeline, kita semua pasti memiliki hobi yang kita lakukan ketika kita tidak ingin melakukan suatu tugas. Distraksi ataupun pelampiasan tersebut bisa berupa berselancar di media sosial atau menekuni hobi. Temukan cara untuk tegas agar kegiatan ini lebih terbatasi dan terjadwal. Temukan tempat yang tenang untuk bekerja sehingga kegiatan bekerja seperti melakukan hobi. Kamu juga menggunakan aplikasi untuk memblokir situs hiburan yang biasa kamu buka saat bekerja. Atau kamu bisa menjadikan kegiatan distraksi menjadi reward saat suatu pekerjaan sudah selesai nanti. Mengatasi kemalasan tidaklah mudah,
itu membutuhkan disiplin dan proses serta usaha yang berkelanjutan agar Anda selalu bisa menyingkirkannya. Ingatlah bahwa Anda harus mulai dari diri sendiri, bagaimana menghilangkan rasa malas di tempat kerja. Jika Anda merasa bisa menghilangkan kemalasan dengan bekerja di perusahaan baru, cobalah untuk benar-benar mempertimbangkannya. Itu tadi 5 hal yang bisa membantu kita untuk meneguhkan rasa malas. Terima kasih sudah mengikuti Timeline. Sampai jumpa di timeline berikutnya.